Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Siti Lailatul Hasanah. Senang sekali teman-teman, hari ini kita bisa jumpa di video kali ini. Dan saya kali ini akan membahas tentang perempuan. Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang perempuan, saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini murni dari pengalaman pribadi dan juga ilmu-ilmu yang saya pelajari. Saya bukan expert, saya bukan ahlinya atau yang memang di bidang situ. Saya hanya membagikan sharing saja pengalaman yang saya alami dan juga ilmu-ilmu yang saya pelajari. Nah, teman-teman, setelah mempelajari dan juga mengalami sendiri sebagai ibu dan juga sebagai istri, sebagai perempuan, ternyata saya semakin paham bahwa peran perempuan itu sangat banyak. Selain banyak, ternyata peran perempuan itu juga sangat inti dan sangat penting, teman-teman. Sebagai ibu dan juga sebagai perempuan, ternyata ada satu kunci yang saya simpulkan dari semua yang saya pelajari dan saya alami, bahwa perempuan itu adalah kunci kebahagiaan dari keseluruhan rumah tangga. Jadi coba teman-teman perhatikan, ketika teman-teman sebagai perempuan, sebagai ibu dan juga sebagai istri yang hatinya sedang tidak enak, sedang tidak baik-baik saja, coba perhatikan isi rumah. Maka isi rumah tuh seperti juga tidak baik-baik saja. Rasanya mungkin seperti dingin atau tidak menyenangkan di rumah ketika ibu ataupun istri itu merasa hatinya sedang tidak baik-baik aja. Tapi kemudian ketika hati ibu atau istri itu sedang bahagia, maka seisi rumah itu menjadi bahagia juga. Artinya memang kebahagiaan dari seluruh isi rumah tangga itu adalah kuncinya itu ada di tangan istri. Kalau istrinya bahagia, maka rumah tangga akan bahagia. Tapi kalau istrinya sedih, ya rumah tangga akan menjadi berantakan. Maka ketika kita tahu kuncinya, teman-teman, ketika kita mengetahui bahwa ada permasalahan nih di rumah tangga kita, mungkin rumah tangganya terasa tidak hangat lagi, atau rumah tangganya terasa sangat hambar, maka yang harus kita cek adalah istrinya bahagia atau enggak. Jadi kalau kalian yang nonton ini adalah bapak-bapak sebagai suami, maka pastikan dulu istrinya bahagia atau enggak. Kalau enggak bahagia, maka istri wajib dibahagiakan supaya keseluruhan rumah tangga itu menjadi bahagia. Nah, terus kalau yang nonton ini adalah ibu-ibu atau istri gitu ya, maka satu hal yang harus kita lakukan sebagai istri adalah tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita kepada suami. Karena kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada suami, maka yang akan kita dapatkan adalah hanya kekecewaan. Karena kita memang tidak boleh menggantungkan kebahagiaan kita itu kepada siapapun. Dan kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada suami, kita cenderung untuk mengkontrol atau mengendalikan suami kita untuk melakukan atau mempunyai sikap seperti yang kita inginkan atau yang kita ekspektasikan. Dan sudah jelas bahwa suami itu di luar dari kendali kita. Tentu saja tidak bisa kita kendalikan. Lalu apa saja sih yang harus kita lakukan supaya bisa menjadi istri yang bahagia, yang kemudian bisa menjadikan keseluruhan rumah tangga itu bahagia? Saya akan berbagi ada 5 tips yang bisa kita lakukan sebagai istri. Hal-hal yang bisa kita kendalikan, yang kita bisa praktekkan supaya kita bisa menjadi istri yang bahagia. Yang pertama adalah kita tidak perlu menjadi sempurna. Jadi ibu-ibu, banyak sekali kita yang punya sifat perfeksionis. Seperti semuanya tuh harus sempurna, harus ideal gitu ya. Padahal kita tidak perlu menjadi yang sempurna dan ideal. Contohnya, kita pengen rumah itu selalu rapi, kemudian semuanya tuh tertata di tempatnya, kemudian pekerjaan kita pun terkerjakan dengan baik, anak kita terdidik dengan baik, suami kita juga mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kita tidak bisa melakukan semuanya harus dengan sempurna. Ada kalanya rumah kita harus berantakan. Ada kalanya anak kita mungkin tidak makan dengan baik. Ada kalanya mungkin suami kita juga tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Itu nggak apa-apa. Jadi kita berusaha untuk mentoleransi jika memang semuanya tidak berjalan dengan apa yang kita pikirkan. Semuanya tidak berjalan sempurna, tidak berjalan ideal. Kita harus belajar untuk mentoleransi itu. Nggak apa-apa. Bilang sama diri sendiri bahwa nggak apa-apa, supaya hati kita tidak menjadi kecewa. Kemudian yang kedua adalah belajar untuk tidak mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, teman-teman. Jadi ini juga pengalaman pribadi yang hal yang paling ngebuat saya itu stres
dari menjadi ibu itu salah satunya ketika anak saya tuh nggak mau makan. Padahal anak mau makan atau enggak itu tidak bisa saya kendalikan. Saya tidak bisa mengendalikan anak saya bahwa kamu harus makan, nggak bisa. Yang saya bisa lakukan adalah masak untuk dia sesuai dengan jadwalnya, memberikan makan sesuai dengan jadwalnya, memberikan pengertian, pemahaman kepada dia tentang seberapa penting itu makanan. Masalah dia mau makan atau enggak, itu bukan hak saya, itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Maka ketika anak tidak mau makan, tidak usah dijadikan pikiran, tidak usah dijadikan sesuatu yang menjadi beban. Karena percuma aja, kita mau menjadikan itu beban pikiran, sesuatu yang membuat kita khawatir, tidak akan merubah apapun. Tapi kalau kita rela, kita ikhlas, kita mengerti bahwa oh itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan, jadi nggak apa-apa. Biar nanti terserah mau Allah kasih dia akhirnya mau makan atau enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, teman-teman. Jadi kebanyakan dari kita, bahkan saya pernah nonton satu film gitu ya. Sebenarnya suami istri ini sebenarnya masih saling sangat sayang. Tapi kemudian ngebuat mereka itu sangat menjauh sampai mereka memutuskan untuk berpisah. Itu karena komunikasi. Jadi kadang kita karena udah 24 jam gitu ya sama-sama, terus kita udah mungkin bertahun-tahun sama-sama dengan suami kita, akhirnya kita ngerasa kayak masa kayak gitu aja dia nggak ngerti sendiri sih gitu. Dia kita berharap, terutama ini ya posisi kita sebagai istri, karena saya ngerasain sendiri gitu loh, kalau misalnya jadi istri itu gimana. Kita tuh selalu berharap bahwa suami kita tuh bisa ngerti gitu apa yang kita pikirkan. Kita kayak ngerasa masa gitu aja sih nggak ngerti gitu ya. Tapi yang harus kita pahami adalah gak ada satu orang pun yang benar-benar bisa mengerti kita kalau kita gak ngomong, teman-teman. Jadi kita turunkan ego untuk selalu berkomunikasi. Kalau kita pengen A, ya kita ngomong sama suami kita. Misalnya kita pengen dibantuin. Kalau pas lagi ngasuh anak, kita mau minta dibantuin, ya kita ngomong sama suami kita apa yang harus dia lakukan. Kemudian kalau mau ngurus rumah nih, kita mau dibantuin sama suami, ya kita kasih tahu sama dia, tolong ya kamu bantuin nyuci piring misalnya gitu, tolong ya kamu bantuin nyapu gitu. Jadi ada komunikasi. Barangkali bukan suaminya nggak mau ngebantuin, tapi karena suaminya nggak ngerti apa yang harus dibantuin. Karena nggak semua suami itu ketika sebelum menikah mereka tuh ngerti pekerjaan rumah tuh harus kayak gimana, ngurus anak tuh harus kayak gimana. Jadi sama-sama belajar, makanya semua harus dikomunikasikan dengan clear, teman-teman. Jadi komunikasi itu sangat penting. Yang keempat adalah no feeling guilty by having me time. Jadi menurut saya me time itu penting sekali, teman-teman. Biasanya perempuan kalau sudah menjadi istri, kemudian sudah menjadi ibu, itu kadang kehilangan jati dirinya. Karena sudah tidak ada lagi waktu untuk dirinya. Jadi kayak dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirin adalah gimana keluarganya, gimana anaknya. Sampai dia nggak tahu nih sama dirinya sendiri. Nah, itu sangat krusial dan itu yang ngebuat akhirnya para perempuan atau ibu itu menjadi stres. Ya karena udah nggak mengenali diri sendiri lagi. Nah maka teman-teman sangat penting untuk punya me time. Me time itu nggak harus seharian full dari bangun tidur sampai tidur lagi, nggak harus. Tapi me time itu bisa sesederhana kalau teman-teman pengen makan tanpa diganggu sama anak. Jadi bilang sama suami selama makan itu untuk jagain anak. Jadi nggak diganggu sama sekali. Bisa makan dengan tenang, menikmati makanan, itu sangat penting. Kemudian atau pengen BAB tanpa diganggu atau mandi tanpa diganggu, atau saya sangat suka sekali well dressed. Saya suka sekali dengan menggunakan berpakaian baik, berpenampilan baik, dan saya suka sekali untuk make up sebelum pergi kemanapun. Nah ketika saya make up, saya bilang sama suami saya bahwa saya pengen make up dengan tenang dan saya pengen anak saya tuh dijagain sama suami saya. Apakah itu semua adalah keegoisan? Itu bukan keegoisan, ibu-ibu, tapi itu adalah cara kita untuk tetap ada, untuk tetap mengenali diri kita, untuk tidak kehilangan diri kita dengan me time itu. Dan justru dengan me time itu kita jadi recharge, kita jadi keisi lagi energinya. Yang mungkin tadi baterainya itu sudah 5%, terus kita bisa nambah lagi, bisa kembali lagi sampai 100%. Karena kita sudah me time, kita sudah mengisi diri kita. Karena diri kita ini tadi terisi penuh, akhirnya kita bisa menyalurkan energi-energi positif itu kepada keluarga. Bayangin aja kalau kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar-benar ngebuat kita stres. Bukan
bukan kitanya untuk mereka, justru kita jadi stres, kita jadi depresi. Baterai kita 5, kita mau membagi sama orang lain jelas nggak bisa. Yang ada malah kita uring-uringan, kita marah-marah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya me time, kita punya waktu untuk diri kita sendiri, baterai kita terisi full, maka kita bisa kasih kebahagiaan untuk anak kita bisa kasih kebahagiaan untuk suami kita. Jadi ketika me time itu tidak perlu merasa bersalah. Justru itu kita lakukan karena kita sayang dengan keluarga kita sayang dengan anak-anak kita. Jadi kalau misalnya ada yang masih nganggap kalau me time itu keegoisan, mungkin ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang ada di sini bisa jelaskan sama suaminya bahwa ini adalah recharge energi. Yang terakhir adalah terus belajar. Jadi poin kelima, terus belajar. Jadi ibu-ibu itu bukan berarti kita berhenti belajar. Justru ketika kita menjadi istri, kita menjadi ibu, itu kita harus belajar setiap hari. Jadi yang saya alami teman-teman, kalau misalnya sampai berbulan-bulan nih, saya nggak belajar sama sekali. Yang ada di kepala saya adalah cuman stres. Jadi kayak gimana nih ngadepin kalau misalnya anak lagi nangis, gimana ngadepin kalau misalnya suami lagi nyebelin. Kalau itu terjadi secara bersamaan, suami nyebelin, anaknya nangis gitu, maka yang ada adalah kita tuh burn out gitu, kayak tidak ada jalan keluar. Nah, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan belajar. Apakah belajar itu harus di dalam ruangan, di dalam kelas yang kita ikut workshop mungkin, yang itu belum tentu kita dapat kesempatannya. Ternyata enggak, belajar itu enggak hanya dari situ. Belajar itu bisa dengan membaca buku mungkin. Kalau misalnya teman-teman enggak punya waktu nih untuk baca buku, karena jujur setelah menikah kemudian punya anak, apalagi kalau misalnya anak kita itu masih di umur bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun, itu sangat sulit untuk menyediakan waktu untuk baca buku. Kecuali mungkin malam-malam ya masih bisa, itu pun dengan curi-curi waktu kalau kita lagi nggak capek. Tapi bisa ada satu metode belajar yang menurut saya itu gampang sekali kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun, yaitu dengan dengerin podcast teman-teman. Jadi itu juga yang saya lakukan setiap saya bangun tidur, kemudian saya masak. Selama saya masak itu saya dengerin podcast. Jadi sambil masak itu kan kita diem aja ya. Nah kadang dengerin lagu gitu, tapi cuman beberapa saat kemudian diganti dengan podcast. Dengan podcast yang tentunya isinya adalah edukatif. Dengerin podcast tentang parenting, dengerin tentang motherhood, tentang keluarga, yang kemudian ngebuat kita hidup kembali. Karena dengan belajar itu menurut saya yang membuat kita jadi hidup lagi, yang ngebuat kita jadi bisa memanage tentang perasaan kita, mengelola perasaan kita, kemudian mengelola jiwa kita. Yang mungkin kita kadang bingung dengan apa yang terjadi sama diri kita, karena memang kehidupan pernikahan, kehidupan menjadi seorang istri, kehidupan menjadi seorang ibu itu tidak pernah diajarkan ataupun dikasih tahu dimanapun. Jadi kadang kalau kita mengalaminya dan kita stuck, kita bingung mau ngapain, itu biasanya kita stres. Nah dengan belajar akhirnya kita bisa tahu, oh ternyata kenapa bisa kayak gini, itu karena kayak gini, dan cara mengatasinya adalah dengan seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kita denger podcast itu juga yang ngebuat pikiran kita akhirnya lebih fresh, lebih seger, dan itu juga yang ngebuat kita bisa minim stres gitu teman-teman. Nah jadi itu tadi ada 5 hal yang bisa teman-teman lakukan supaya bisa menjadi ibu yang bahagia, istri yang bahagia, perempuan yang bahagia. Karena ketika perempuan bahagia, istri bahagia, ibu yang bahagia, seluruh keluarga pun akan bahagia. Dan itu juga yang akhirnya bisa membuat sebuah keluarga menjadi keluarga yang sakinah dan tentunya mawaddah dan warahmah. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Kalau memang bermanfaat videonya, boleh di-share, kemudian di-like, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, biar kita semakin semangat untuk membuat video lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.